Voice of Indonesia. Pendengar Voice of Indonesia, jumpa lagi dalam program Ranah Diplomasi bersama Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, banyak inisiatif kolaborasi yang dapat mempererat hubungan dua negara, termasuk Indonesia dan Jepang. Di antaranya di bidang pendidikan, kebudayaan, dan perdagangan. Bagaimana diplomasi di ketiga sektor tersebut, tepatnya di Osaka, Jepang? Kita ikuti informasi selengkapnya bersama Konsul Jenderal Republik Indonesia di Osaka, Jepang, Bapak John Cahyanto Bustami, yang sudah terhubung bersama kami di via Zoom. Halo, selamat siang dari Jakarta, Bapak John. Selamat siang Mbak Rahma, apa kabar di Jakarta? Baik, mendung, hujan terus. Bagaimana dengan di Osaka, Jepang jelang libur akhir tahun? Di Osaka, di sini udara sudah mulai dingin ya. Jepang itu terkenal kalau bulan Desember itu ada artinya bulan Desember itu running around. Jadi sibuk ya, banyak sibukan di bulan Desember. Oke, dan sibuk di sini selain mempersiapkan libur akhir tahun, tentunya tetap sibuk menjalankan diplomasi antar dua negara di berbagai bidang, terutama seperti yang tadi sudah disebutkan, seperti di pendidikan, kebudayaan, dan perdagangan. Kita ingin tahu terlebih dahulu dari bidang pendidikan nih. Bagaimana Konsulat Jenderal Republik Indonesia Osaka, Jepang mendukung kerjasama dua negara di bidang pendidikan? Oke, baik Mbak Rahma. Dalam catatan kami ya, di Jepang itu sudah ada sekitar, kalau mau dihitung ada 300 kesepakatan kerjasama antara perguruan tinggi yang sudah terjalin. Baik itu di tingkat universitas maupun di tingkat fakultas, antara perguruan tinggi yang ada di wilayah kerja KJRI Osaka, yaitu di wilayah Kansai, di wilayah Chugoku, Shikoku maupun di Fukui. Kerjasama ini banyak difokuskan rata-rata pada tiga bidang utama, yaitu untuk penelitian atau Joint Research Program, kemudian ada pertukaran pelajar antar universitas, dan tentunya yang ketiga itu pengabdian masyarakat atau Service Learning Program. Jadi dengan keterbukaan akses dan kemudahan komunikasi, memang banyak di antara kerjasama perguruan tinggi tersebut diinisiasi juga oleh perguruan tinggi yang terlibat, karena tentunya masing-masing perguruan tinggi ini mereka yang paling memahami bidang-bidang yang paling potensial untuk saling dikerjasamakan. Selain itu, ini juga ada peran sejumlah alumni Indonesia yang sudah menamatkan studinya atau sudah selesai belajar di Jepang. Jalur ini juga bisa dilakukan dengan cepat. Kenapa? Karena pasti ada kedekatan ya, personal, ada kenal, hubungan persahabatan antara individu, para alumnus tersebut dengan profesor yang memegang bidang studi atau penelitian tertentu di sejumlah kampus di universitas-universitas di Jepang. Jadi KJRI Osaka juga tentunya di sini itu memetakan dan menghubungkan antara institusi pendidikan di Jepang dengan institusi pendidikan di Indonesia yang kira-kira potensial untuk menjalin hubungan kerjasama ke depannya. Ini tentunya sesuai dengan keunggulan atau minat dari masing-masing institusi. Nah, sebagai perwakilan Republik Indonesia, KJRI Osaka berperan untuk mendukung dan tentunya mengawal kelancaran kerjasama tersebut, baik dalam tahap perencanaan, kemudian implementasi program, dan sinergi agar dapat terus dikembangkan, dan tentunya bukan hanya itu, tapi juga bermanfaat bagi kedua belah pihak. Baik, nah, salah satu kerjasamanya ini dengan Universitas Brawijaya, juga dengan Universitas Negeri Semarang. Bisa dijelaskan tentang kedua kerjasama ini? Iya, ini ya, kalau khusus mengenai bidang kerjasama seperti yang sudah kami sampaikan tadi, ada 3 bidang utama ya, tetapi mungkin kalau mau lebih spesifik lagi terkait pengembangan atau kolaborasi research misalnya ya, Jepang itu memiliki keunggulan dalam teknologi bioteknologi dan nuklir. Jepang itu juga merupakan salah satu negara yang terdepan di dunia dalam penggunaan energi nuklir.
dengan telah memiliki teknologi mutakhir. Jadi nuklir di Jepang itu berbasis reaktor generasi terbaru yang tentunya itu sangat aman dan efisien. Jepang juga menjadi salah satu yang terdepan dalam penelitian terkait rekayasa genetika dan bioteknologi khususnya di bidang agricultural. Jadi Jepang sudah mengembangkan dan sudah mengaplikasikan teknologi nuklir di bidang kesehatan, antara lain seperti radioterapi dan pengobatan kanker. Jadi ada sejumlah kerjasama riset dan akademis di bidang-bidang tersebut yang juga merupakan salah satu kunci untuk mendukung pengembangan teknologi serupa di Indonesia. Nah, hal-hal yang dilakukan oleh KJRI Osaka antara lain menjembatani dan memfasilitasi kerjasama antar universitas dan lembaga riset di Indonesia dengan perguruan tinggi atau institusi yang terkait di Jepang. Kemudian kami juga ikut mendorong pengiriman peneliti Indonesia untuk melakukan kolaborasi research dan penelitian di Jepang. Dan selain itu, KJRI Osaka juga sudah berkolaborasi erat dengan para ilmuwan Indonesia. Jadi di Jepang ini juga ada sejumlah ilmuwan Indonesia yang tergabung dalam Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional atau I4. Jadi peran mereka ini sangat penting dalam membuka kesempatan bagi pelajar-pelajar maupun rekan sesama ilmuwan Indonesia untuk belajar dan meneliti di Jepang. Ini juga terkait dengan implementasi kerjasama Triple Helix, yaitu antara universitas, industri, dan pemerintah. Lebih khusus lagi di bidang kerjasama pendidikan, di antara universitas di Indonesia dengan sejumlah perguruan tinggi di wilayah kerja KJRI Osaka itu misalnya antara ITB, UGM, dan Universitas Erlangga itu sudah ada kerjasama terkait bidang tersebut yang saya sebutkan dengan University of Osaka. Kemudian antara IPB, Universitas Brawijaya, Unsya, dan Universitas Mula Warman itu juga sudah ada kerjasama yang spesifik terkait bidang-bidang tersebut dengan Kyoto University. Dan ada juga kerjasama antara Universitas Andalas, Universitas Hasanuddin, IPB dengan Kobe University. Dan untuk hal-hal yang terkait dengan bioteknologi dan pertanian, itu sebenarnya di Jepang ini sudah ada satu konsorsium bentukan antara Indonesia dan Jepang. Jadi ini ada satu bentuk kerjasama antara 6 universitas. Jadi kita namakan Six University Initiative Japan Indonesia atau SUIJI. Sudah berjalan selama lebih dari 10 tahun antara 3 universitas di Indonesia, yaitu IPB, UGM, dan Universitas Hasanuddin, dengan 3 universitas di Jepang, yaitu Kagawa University, Kochi University, dan Ehime University. Jadi konsorsium inilah yang juga antara lain aktif bekerja sama dalam riset, pertukaran pelajar dan pengajar, serta program turun ke lapangan bersama, yaitu semacam KKN ya kalau di Indonesia, untuk melakukan implementasi atau melakukan penelitian dan pembelajaran yang dilakukan secara bersama di masyarakat. Bahkan sampai ada konsorsiumnya ya? Ya, betul sekali. Oke. Dari pendidikan kita ke kerjasama program pelatihan dan penempatan pekerja migran Indonesia, khususnya kandidat program Economic Partnership Agreement di Osaka. Apa langkah yang dilakukan untuk menjaga kualitas dan hubungan baik dengan mitra Jepang? Oke. Terkait dengan program pelatihan dan penempatan pekerja migran Indonesia, khususnya para peserta program APA di Osaka, pemerintah Indonesia dan pemerintah Jepang tentunya senantiasa bekerja sama secara erat untuk memastikan kelancaran penempatan dan kualitas pendidikan bagi para kandidat perawat maupun caregiver Indonesia yang akan bekerja di Jepang. Sebagaimana kita ketahui, perawat dan caregiver ini kan termasuk salah satu bidang yang paling banyak dibutuhkan oleh Jepang saat ini. Nah, hal-hal yang terus diupayakan untuk program ini yaitu pertama kita sudah melakukan program keberangkatan yang menyeluruh. Ini tentunya dilakukan sejak para kandidat perawat dan caregiver tersebut masih berada di Indonesia, yaitu mencakup
pendidikan bahasa Jepang, kemudian ada pelatihan teknis terkait nanti pekerjaannya, jenis pekerjaannya apa, pengenalan budaya Jepang, ini juga cukup penting ya, karena mereka nanti akan datang bekerja tinggal di Jepang dalam jangka waktu yang lama, serta tentunya kita juga menyampaikan informasi terkait hukum dan peraturan yang ada di Jepang, berlaku di Jepang, khususnya bagi orang asing yang akan datang bekerja dan tinggal di Jepang. Kemudian yang kedua, sudah juga dilakukan proses perekrutan yang dilakukan secara transparan. Ini juga dilakukan oleh para agen di Indonesia yang tentunya harus memiliki lisensi dan diawasi oleh BP2MI, yaitu Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Dan diharapkan dengan proses perekrutan yang transparan ini, kita dapat menghindari biaya yang tinggi yang akan nantinya membebani para calon pekerja migran Indonesia tersebut. Dan yang ketiga, ini tentunya ketika para bukan kandidat lagi, mereka sudah tiba di Jepang untuk bekerja, para perawat dan caregivers Indonesia itu kita pastikan keselamatan dan terpenuhinya hak-hak mereka sebagai pekerja migran Indonesia. Dalam hal ini, KJRI Osaka juga tentunya menyediakan hotline untuk menerima pengaduan dan laporan, termasuk jika ada kejadian kecelakaan kerja maupun kekerasan yang terjadi di lingkungan kerja, termasuk pelanggaran terhadap hak maupun kontrak yang sudah dilakukan perikatan antara para pekerja ini dengan pihak-pihak yang pemberi kerja yang ada di Jepang. Serta jika kalau misalnya ada pekerja migran Indonesia yang terlibat dalam masalah hukum di Jepang. Program EPA ini khususnya untuk terkait care workers ini itu sudah berjalan selama lebih dari 17 tahun, jadi sudah cukup lama ya. Dan hasilnya ini kita sudah rasakan dengan baik, mendatangkan manfaat baik bagi Indonesia maupun bagi Jepang. Dengan demikian, citra positif yang dibangun oleh para peserta EPA ini juga tentunya turut mendorong pemerintah Indonesia dan Jepang untuk melihat lagi dan melanjutkan program ini. Dan sebagaimana sudah diputuskan oleh pemerintah Indonesia dan Jepang, program ini akan diteruskan di dalam protokol perubahan IJPA yang sudah disepakati pada bulan Agustus yang lalu, Agustus 2024. Nah, selain di bidang caregiver atau perawat tadi, bidang apa lagi yang dapat dimanfaatkan peluangnya oleh warga negara Indonesia? Apakah di ekonomi kreatif, UMKM-nya? Ya, sejauh ini potensi Indonesia itu sangat peluang-peluangnya sangat besar bagi pemanfaatan produk, misalnya produk-produk unggulan UMKM Indonesia ke Jepang. Peluang yang lain yaitu contohnya misalnya bagi ekspor Indonesia ke Jepang yang semakin terbuka lebar setelah kita menandatangani protokol perubahan antara Indonesia dengan Jepang, yaitu Indonesia Japan Economic Partnership Agreement atau IJPA pada tanggal 8 Agustus 2024. Jadi manfaat dari protokol perubahan ini khususnya dari segi kerjasama perdagangan antara lain, yang pertama tentunya jelas ini memberikan perbaikan akses pasar bagi sebanyak 112 pos tarif yang antara lain mencakup produk ekspor unggulan dari Indonesia seperti misalnya ikan segar, termasuk juga ikan olahan. Ikan olahan ini dapat berbentuk makanan kaleng, yaitu tuna, cakalang, lobster, dan kerang. Kemudian produk-produk pertanian yaitu buah-buahan, produk makanan dan minuman, serta bahan kimia organik. Dengan tarif yang lebih kompetitif, produk-produk tersebut kita harapkan dapat memiliki potensi untuk memperluas pangsa pasarnya di Jepang. Yang kedua tentunya memberikan dukungan pada UMKM melalui asistensi dalam memanfaatkan platform digital dan marketplace di Jepang, sehingga produk-produk UMKM di Indonesia ini dapat meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional. Jadi bukan hanya di Jepang ya, tapi di pasar internasional, karena memang Jepang itu memiliki spesifikasi yang sangat ketat. Jadi
kami percaya kalau sejumlah produk Indonesia sudah dapat masuk ke pasar Jepang, ini bukti bahwa produk-produk Indonesia itu dapat bersaing di pasar internasional yang lain. Nah, untuk mendukung peningkatan ekspor Indonesia ke Jepang, kami di KJRI Osaka maupun Indonesian Trade Promotion Center di Osaka itu juga telah melakukan berbagai kegiatan promosi dagang serta sejumlah kegiatan yang mendukung ekspor lainnya seperti kita lakukan business coaching, kemudian pameran tunggal, serta partisipasi pada berbagai pameran dagang reguler yang rutin dilakukan baik di wilayah kerja Osaka, KJRI Osaka, maupun di wilayah lainnya di kawasan Jepang Barat. Kegiatan bisnis coaching yang kami maksud ini, contohnya misalnya kita melibatkan para mitra dan pakar di Jepang yang nantinya dapat menerangkan serta memberikan paparan kepada para pengusaha Indonesia mengenai contoh kualitas produk yang memenuhi syarat ekspor untuk masuk ke Jepang. Contohnya misalnya bagaimana agar produk yang dihasilkan oleh para UMKM di Indonesia itu dapat memenuhi selera masyarakat atau selera konsumen di Jepang. Jadi program ini juga tentunya merupakan program hybrid yang dilakukan untuk meningkatkan ekspor produk-produk Indonesia ke Jepang. Jadi contoh produk-produk Indonesia ke Jepang itu antara lain apparel, kemudian makanan dan minuman. Salah satu contohnya yaitu pameran dagang misalnya. Pameran dagang ini juga sesuatu kegiatan yang rutin dilakukan di Jepang. Ada sejumlah pameran dagang yang cukup besar yaitu Foodex dan Seafood Show. Ini juga dilakukan bukan hanya di wilayah kerja KJRI Osaka di Kansai tapi juga di Tokyo. Dan pada Foodex dan Seafood Show itu dipromosikan berbagai produk makanan dan minuman Indonesia. Selain Foodex dan Seafood Show, di wilayah kerja kami di KJRI Osaka itu juga ada pameran yang dinamakan Sound Messe Osaka. Jadi Sound Messe Osaka ini mempromosikan alat-alat musik buatan Indonesia. Dan ini sebagai gambaran ya, pada pelaksanaan Sound Messe Osaka pada tahun ini di bulan Mei kemarin, itu bahkan kita sudah mencatatkan transaksi pembelian produk alat musik dari Indonesia sebesar 15,5 miliar rupiah. Dan berdasarkan data yang kami peroleh dari Japan Custom tahun 2023, Indonesia itu sebenarnya termasuk sebagai salah satu pemasok utama keempat untuk produk gitar akustik ke Jepang dengan total nilai ekspor sebesar 34,94, jadi hampir 35 miliar rupiah. Nah, selain itu sejumlah peluang ekspor lain ini tidak hanya terbatas pada produk-produk yang kami sebutkan tadi, tapi juga potensi ekspor Indonesia untuk produk unggulan lainnya ke pasar Jepang ini sangat terbuka. Dan sudah ada sekalipun angkanya juga memang masih kecil dan terus bertambah antara lain untuk produk kopi, produk coklat, dan produk-produk industri kreatif lainnya. Demikian. Wow, banyak sekali ya peluangnya. Nah, kalimat penutup yang ingin disampaikan oleh Bapak John nih terkait penguatan kerjasama multisektor antara Indonesia dan Jepang, utamanya di Osaka. Ya, mungkin ada 4 hal ya yang ingin kami sampaikan secara spesifik. Yang pertama yaitu hubungan bilateral Indonesia dan Jepang saat ini sudah memasuki satu periode yang kita namakan periode strategis. Mengingat diantaranya kita sudah melihat dan menyaksikan sendiri kunjungan pertama kalinya ke luar negeri bagi Kaisar Naruhito dan Permaisuri itu adalah Indonesia. Indonesia merupakan tujuan pertama yang dikunjungi oleh Kaisar Jepang. Kunjungan ini tentunya memperoleh liputan yang sangat luas dari berbagai media di Jepang, termasuk menjadi pembicaraan yang intensif di kanal-kanal media sosial di Jepang. Kunjungan ini tidak ada salahnya bila kita terjemahkan sebagai salah satu bentuk semakin menguatnya, semakin kokohnya hubungan bilateral antara Indonesia dan Jepang.
Selain itu, tahun 2023 yang lalu kita sudah genap memperingati 65 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Jepang. Mungkin 65 itu bukan sesuatu angka yang sangat besar, tetapi kalau dari segi usia ini sudah menunjukkan tingkat kematangan hubungan antara kedua negara. Dan juga sudah disepakatinya peningkatan status kemitraan bilateral antara kedua negara, antara Indonesia dan Jepang, yang saat ini kita namakan menjadi satu kemitraan strategis komprehensif. Jadi status kemitraan yang tertinggi ini sudah kita capai sejak September tahun 2023. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, Indonesia juga direncanakan akan berpartisipasi pada World Expo 2025 di Osaka. Jadi tahun depan kita akan berpartisipasi, dan ini merupakan satu komitmen penting, merupakan satu babak baru kemitraan strategis komprehensif antara Indonesia dan Jepang. Yang ketiga, kedepannya Indonesia dan Jepang itu juga tentunya berpeluang sangat besar untuk terus memperkuat kerjasama di berbagai sektor. Mulai dari tadi kita sudah lihat di sektor pendidikan, sosial budaya, ekonomi, sampai kemudian di hal-hal yang terkait pengembangan riset dan teknologi. Dan yang keempat, KJRI Osaka tentunya berkomitmen dan berperan aktif untuk mempererat persahabatan antara Indonesia dan Jepang. Kami juga mendukung inisiatif-inisiatif baru agar kerjasama ini tentunya tidak hanya bermanfaat bagi kedua negara, tetapi yang jelas bisa memberikan kontribusi nyata bagi diplomasi Indonesia, bagi masyarakat di kedua negara, dan tentunya bagi masyarakat internasional secara global. Demikian dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak John Cahyanto, Konsul Jenderal Republik Indonesia di Osaka, Jepang, telah berbagi informasi mengenai diplomasi kedua negara, terutama di bidang pendidikan, kebudayaan, dan perdagangan. Semoga hubungan kedua negara semakin strategis dan komprehensif. Terima kasih Bapak. Terima kasih, selamat sore. Selamat sore. Pendengar Voice of Indonesia, itu tadi ranah diplomasi kali ini yang mengangkat diplomasi bidang pendidikan, kebudayaan, dan perdagangan Indonesia di Osaka, Jepang. Nantikan wawancara inspiratif lainnya hanya di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Voice of Indonesia.